Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Kita akan melihat sebuah statement yang sangat menarik ya, yang dimana di sini adalah pengakuan dari Purnawirawan Jenderal Sutioso, di mana dia memiliki pengalaman tentang bagaimana memberantas para preman-preman yang pada saat dia menjabat sangat mengkhawatirkan. Hal ini sangat menarik karena memang masalah preman ini menjadi perbincangan ya. Bahkan perbincangan bukan hanya di masyarakat biasa, namun perbincangan ya bisa dikatakan satu Indonesia juga membicarakan ya, terutama pada saat adanya pembakaran mobil yang dilakukan oleh Ormas Grip. Nah, bagaimana Pak Sutioso ini menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin dan juga pada saat dia menjabat sebagai seorang gubernur. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Saya sebelum jadi gubernur kan Panglima Kodam Jaya ya, di mana Panglima Kodam Jaya itu juga merangkap sebagai Komandan Garnison Ibu Kota. Jadi saya sangat bertanggung jawab secara langsung ya mengenai keamanan dan ketertiban Ibu Kota ya. Ya tentu saja saya bekerja sama dengan Polda Metro tentunya ya. Jadi waktu Panglima pun sudah kayak begitu. Hiruk pikuknya Ibu Kota oleh aksi-aksi ormas yang menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Nah, kemudian waktu gubernur 10 tahun bayangin aja aku berkecimpung terus sama mereka. Nah, yang perlu saya sampaikan begini ya, Tiara ya, bahwa saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Menyerupai saya ingin cerita TNI saja begitu ya, Tiara ya, bagaimana dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu, supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Itu antara lain ya. Dan hal-hal lain lah sangat, sampai waktu Panglima itu saya membuat pasukan khusus menangani ini ya, pakai motor trail gitu kan, supaya dia punya mobilitas yang cepat gitu kalau mengatasi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh preman ini gitu. Oke. Ya, itulah tadi statement dari Bang Yos ya, menjabat sebagai seorang gubernur. Dirinya memang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya untuk mengatasi para preman-preman ini yang berkedok dengan ormas. Di mana Bang Yos tadi mengatakan kalau memang ormas-ormas ini ya bisa dikatakan mereka membutuhkan uang banyak, dan salah satu caranya adalah dengan menekan tempat-tempat hiburan malam, dan mungkin ada hal-hal lain yang membuat ormasnya ini tetap berdiri dan uangnya tetap banyak gitu loh. Jadi ya mungkin perkataan Bang Yos ini sudah diketahui oleh banyak orang ya. Selain hal itu juga ya mungkin juga ada juga beberapa ormas yang preman-preman berkedok ormas yang melakukan pemalakan, yang melakukan penodongan dan mungkin penjamretan. Ya kita tidak tahu apakah kejahatan-kejahatan yang dilakukan di kota-kota itu dilakukan oleh mereka atau mungkin ada orang lain. Tapi bisa dikatakan hampir
presentasinya tuh lebih besar, mereka ini menakutkan dibanding menyejukkan ya. Karena memang setiap kali kita mendengar masalah preman-preman ini, yang ada dalam hati kita adalah perasaan resah, gelisah, gundah gitu. Apalagi dengan adanya pembakaran mobil polisi. Ini polisi loh yang dibakar mobilnya, itu bukan orang lain. Kalau mereka saja bisa berani untuk membakar mobil polisi, bagaimana dengan kita-kita ini? Nggak bakal ada takut-takutnya gitu. Nah inilah besar harapan kita semua untuk pemerintah untuk bisa memberantas ormas-ormas, apalagi ormas-ormas yang merasa dirinya mereka itu seperti tentara ya, sudah berpakaian tentara, dan seperti kata Bang Yos tadi, tingkah lakunya bahkan lebih tentara daripada tentara. Padahal tentara sendiri untuk mendapatkan baret merah itu tidak gampang, butuh 6 bulan pelatihan khusus untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah jadi itulah statement dari Bang Yos. Semoga dari statement ini pemerintah bisa mendengar dan memberikan perhatian yang lebih lagi kepada ormas-ormas yang meresahkan masyarakat ini. Karena memang tidak semua ormas ya meresahkan ya. Ada juga ormas-ormas yang banyak membantu masyarakat, sepertinya ada banjir, mereka membantu pada saat ada musibah kebakaran. Bahkan ada juga ormas-ormas yang membantu dilakukan Jumat Berkah, bagi-bagi makanan dan lainnya gitu loh. Jadi memang dibutuhkan kerja keras dari pemerintah untuk bisa memberantas ormas-ormas yang sangat meresahkan dan mengganggu ya. Jadi sampai di sini Den Project, memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.